Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Setelah kemarin kita sudah bisa mendefinisikan bagaimana turunan fungsi trigonometri secara sederhana. Nah, pada materi ini kita akan lanjutkan dengan yang lebih kompleks ya, yaitu tentang aturan rantai maupun turunan dari fungsi-fungsi implisit. Nah, ini akan sangat berguna manakala Anda belajar kalkulus atau tentang turunan lebih lanjut nanti di perguruan tinggi atau di bidang-bidang lainnya. Sedikit mengingat kembali tentang turunan menggunakan definisi limit. Kalau kita ingin mencari turun dari sin X, kita menggunakan definisi bahwa d sin X per dx adalah limit h mendekati 0 dari sin X plus h min sin X dibagi dengan h. Sehingga di sini pengetahuan kita tentang rumus-rumus trigonometri seperti jumlah selisih dua sudut itu sangat digunakan, dan juga teorema-teorema limit fungsi aljabar yang pada akhirnya ini setelah kita uraikan diperoleh bahwa turunan dari sin X atau d sin X per dx adalah cos X. Sehingga kita bisa merangkum rumus-rumus turunan fungsi trigonometri sebagai berikut, bahwa turunan dari sin itu adalah cos, kemudian turunan dari cos itu adalah min sin. Ingat ya, min sin. Kemudian turunan dari tangen itu sekan kuadrat, kemudian kotangen itu min kosekan kuadrat. Turunan dari sekan sendiri sekan kali tangen, dan turunan dari kosekan adalah min kosekan kali tangen. Anda tidak perlu menghafalkan semua ini. Cukup yang perlu diingat adalah dua paling atas, turunan dari sin dan cos. Untuk yang lainnya bisa dirunut atau ditelusuri lebih mudah. Nah, untuk fungsi sin itu sebenarnya mudah untuk ditemukan. Kemudian untuk cos sendiri itu hampir sama. Seperti kita hanya menggeser fungsi sin saja. Ini adalah tadi kalau kita menentukan fungsi tangen, maka kita cukup menggunakan turunan dari fungsi sin maupun fungsi cos. Kita menggunakan definisi bahwa tangen itu sin dibagi cos, maka turunan dari tangen juga d sin X per cos X. Kita menggunakan aturan dari turunan. Kalau kita punya fungsi U per V menjadi U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat, maka diperoleh kalau U-nya itu sin X kemudian V-nya cos X, kita mendapatkan cos X kali cos X dikurangi sin X kali min sin X dibagi cos kuadrat X. Sehingga pada bagian pembilangnya diperoleh cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Ini kembali kita mengingat identitas fungsi trigonometri pada materi yang lebih dulu kita pelajari sebelumnya. Ini nilainya 1 atau 1 dibagi cos kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Itu salah satu contoh pembuktiannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke aturan rantai atau chain rule, bahwa suatu fungsi itu tidak hanya fungsi yang sederhana. Bisa saja fungsi itu terdiri dari fungsi lain yang dikomposisikan. Misalkan kita punya fungsi y sama dengan fu, sementara u-nya sendiri berasal dari fungsi gx. Maka ketika kita melakukan diferensial atau turunan dari y terhadap x, itu artinya ya kita menurunkan y terhadap x. Kalau du per dx kita menurunkan u terhadap x, kalau dy per du kita menurunkan y terhadap u. Notasi semacam ini akan sangat membantu ya, notasi letris semacam ini manakala kita berhubungan dengan fungsi-fungsi komposisi yang akan kita turunkan. Sehingga bentuk y sama dengan fgx yang berasal dari fu, u-nya gx bisa disusun menjadi dy per dx sama dengan dy per du, fungsinya y, variabelnya u, dikalikan dengan du per dx, fungsinya u, variabelnya x. Contohnya misalkan seperti ini ya, lebih jelasnya u-nya gx, y-nya fu. Maka kalau dikomposisikan menjadi y f gx, f bundaran g, komposisi dari f dan g. Maka aturannya menggunakan notasi Leibniz diperoleh dy per dx itu dy per du kali du per dx. Awalnya fungsinya adalah y, variabelnya x, tapi kita pecah menjadi dua. Y sama dengan fu,
dan U sama dengan Gx, maka dy per dx berasal dari dy per du dari fungsi ini dan du per dx dari fungsi satunya lagi. Maka turunannya adalah f aksen gx kali g aksen x, atau lebih jelasnya kita menurunkan fungsi komposisi atau fungsi bagian luarnya, kemudian dikalikan dengan turunan dari fungsi yang ada di dalamnya. Ini fungsi luarnya ya, ini fungsi luarnya kita turunkan dengan variabel masih berupa fungsi di dalamnya, kemudian kita kalikan dengan turunan fungsi yang ada di dalamnya atau inner functionnya. Contoh yang lebih sederhana misalnya seperti ini, sin x kuadrat, outer functionnya adalah sin x, kemudian inner functionnya adalah x kuadrat. Kita turunkan sin x, turunannya adalah cos x, maka ketika sin x kuadrat turunannya juga cos x kuadrat. Tapi tidak berhenti sampai situ saja, kita turunkan dengan inner functionnya. Apa itu? X kuadrat. Turunannya adalah 2x, maka turunan dari sin x kuadrat itu adalah cos x kuadrat dikalikan dengan 2x. Ini adalah fungsi luarnya, ini adalah fungsi dalamnya. Nah, sehingga akhirnya muncul nanti ada general power rule ketika fungsinya memuat bentuk pangkat. Kalau fungsinya itu gx pangkat n, maka kita kaitkan dengan turunan fungsi aljabar menjadi n gx n minus 1 kalikan g aksen x, dengan kita anggap sebagai inner functionnya adalah u sama dengan gx. Contoh misalkan kita akan menurunkan sin pangkat 5 x min x kuadrat. Ini mengandung arti sin x min x kuadrat dipangkatkan 5. Artinya yang berpangkat 5 itu sin x min x kuadrat, bukan hanya x min x kuadratnya. Tampak di sini bahwa menjadi fungsi luarnya adalah sin, fungsi di dalamnya adalah x min x kuadrat. Turunkan fungsi luarnya sin pangkat 5, ya 5 sin pangkat 4. Variabel di dalamnya tetap begini. Kemudian turunkan dengan turunan dari sin adalah cos x min x kuadrat, biarkan tetap semacam ini variabel di dalamnya. Baru diturunkan paling akhir inner functionnya x min x kuadrat, turunannya adalah 1 min 2x. Sehingga pada fungsi ini kita memisalkan sebanyak 3 kali. Pertama, kita memisalkan y adalah u pangkat 5, kemudian sin u, kemudian yang terakhir adalah fungsi di dalamnya x min x kuadrat. Nah, bagaimana berkaitan dengan fungsi-fungsi implisit? Perhatikan bentuk aljabar semacam ini, x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 5y min 8 sama dengan 0. Bentuk seperti ini sangat tidak lazim kita jumpai. Akan sangat mudah manakala kita menurunkan fungsi dalam bentuk y sama dengan x, tetapi akan sangat sulit ketika menyusun bentuk semacam ini menjadi fungsi y dalam variabel x. Ketika y-nya muncul 2 kali, ada y kuadrat, ada 5y. Nah, mungkin untuk menuliskan atau menggambarkan grafiknya pun juga sangat rumit. Bisa, tapi akan sangat sulit sekali. Untuk fungsi yang semacam ini dinamakan sebagai fungsi yang implisit. Nah, pada hal ini kita akan mencoba menurunkan fungsi yang diberikan dengan bentuk-bentuk semacam itu. Untuk bisa menurunkannya, kita akan memisahkan nanti mana yang mengandung variabel x, mana yang mengandung variabel y. Dan di sini harus ingat, yang mau diturunkan adalah terhadap x atau terhadap y. Maka sangat disarankan menggunakan notasi Leibniz, yaitu dy per dx-nya. Contoh yang lebih sederhana untuk fungsinya, misalkan kita akan mencari dy per dx dari y kuadrat plus x pangkat 3 min y pangkat 3 plus 6 sama dengan 3y. Kita akan memisahkan menjadi semacam ini. Kita akan memisahkan masing-masing untuk diturunkan terhadap x. D per dx y kuadrat, D per dx x pangkat 3, D per dx y pangkat 3, D per dx 6, dan D per dx 3y. Kalau D per dx untuk fungsi yang sudah menggunakan variabel x itu akan mudah, seperti kita menurunkan fungsi-fungsi biasanya. Tetapi manakala fungsinya adalah y, sementara mintanya adalah terhadap x, maka ada perlakuan yang berbeda di sana. Menurunkan fungsi
X terhadap X itu mudah, tetapi manakala menurunkan fungsi Y terhadap X, kita harus mengingat kembali rumus-rumus turunan fungsi. Contohnya D per dy dari Y kuadrat. Y kuadrat turunannya 2Y, tetapi karena variabelnya Y bukan X, tambahkan dy per dx begitu. Kalau untuk X pangkat 3, nah tinggal diturunkan seperti biasa 3x kuadrat. Untuk Y pangkat 3 ya 3y kuadrat dy per dx. Untuk konstanta 0, kemudian untuk satunya lagi tadi adalah 3y, turunannya adalah 3, tapi tetap dikalikan dengan dy per dx. Yang perlu diingat di sini, manakala variabelnya itu bukan x seperti yang diminta pada per dx-nya ini, maka notasi dy per dx itu akan selalu dimunculkan atau diikutkan. Kemudian kita susun supaya bentuk dy per dx itu berkumpul pada satu ruas menjadi semacam ini, yang dari awalnya semacam ini ya. Tampak di sana ada 3 suku yang memuat dy per dx, maka diperoleh semacam ini. Nah, sehingga diperoleh dy per dx adalah 3x kuadrat per 3 min 2y plus 3y kuadrat. Ini dari kita menyusun kembali suku-suku tadi, sehingga yang memuat dy per dx kita kumpulkan menjadi satu ruas. Ini adalah bentuk terakhir atau yang diminta dari dy per dx. Contoh lain lagi ketika memuat fungsi trigonometri, misalkan y kuadrat plus x pangkat 3 min xy plus cos y sama dengan 0, kita akan mencari turunannya dalam bentuk dy per dx. Kembali masing-masing ruas kita turunkan. Y kuadrat menjadi 2y dy per dx, x pangkat 3 menjadi 3x kuadrat, xy ini ibaratkan u kali v, berarti u aksennya x itu 1, maka tinggal d per dx saja. Kita turunkan ini menjadi x kali dy per dx ya, kemudian tambah y plus 1. Nah, pada akhirnya nanti kita akan mengumpulkan kembali, yang memuat dy per dx nya, yang tidak kita pindahkan ke ruas kanan semacam ini, maka diperoleh dy per dx sama dengan y min 3x kuadrat dibagi 2y min sin y min x. Nah, ini sebagai latihan nanti Anda coba mencari turunan terhadap x atau dy per dx dari sin y ditambah x kuadrat plus 4y sama dengan cos x. Caranya sama, turunkan. Jika dia variabelnya x maka akan mudah, tapi ketika variabelnya bukan x maka tuliskan. Kalau dia y ya tentu masih menuliskan dy per dx, nanti akan disusun kembali. Dan kita harapkan ruas kiri menyisakan dy per dx, ruas kanan adalah selain dy per dx. Begitu untuk materi tentang aturan rantai dan pendiferensialan fungsi-fungsi bentuk implisit. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.